Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang sedang menonton, selamat datang di Plus Podcast Ramadan Asik Suluh dengan tema perbuatan yang seharusnya dihindari pada saat bulan puasa. Oh ya, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Olin sebagai host dan saya Keira sebagai host juga. Nah, kalian kasih tahu dong, siapa sih kita sebenarnya? kalian pengen tahu kita siapa? Jadi, Kami berdua dari perwakilan OSIS SMP Sulu yang akan memandu kegiatan podcast ini hingga akhir. Oh ya teman-teman, di samping aku sekarang sudah hadir narasumber yaitu Pak Ustadz Iqbal. boleh perkenalan dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Ustadz Iqbal dipanggilnya. Ya, biasa berkecimpung di dunia dakwah. Ya, mudah-mudahan acara ini bisa memberikan kebaikan-kebaikan buat semua. Amin, amin. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah khair. Kabar saya baik-baik saja. Oh iya Pak, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan datang ke podcast kita kali ini. Nah, aku mau kasih tahu nih tujuan podcast kita. Jadi tujuan podcast kita kali ini adalah untuk sama-sama belajar mengenai peraturan-peraturan puasa, peraturan-peraturan Ramadan, hal-hal yang boleh dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama bulan puasa. Nah, kita juga akan membahas malam Lailatul Qadar yang baru saja kita lewati tadi malam loh. Pasti bakal seru banget ya, Lin. Bermanfaat banget loh ini. Oh iya Pak, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan puasa Ramadan. Yang pastinya kita pengen mengamalkan pahala sebanyak-banyaknya. Jadi kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk Bapak yang bakal kita tanyakan seputar bulan puasa Ramadan. Jadi sebelum kita memulai ke Q&A-nya, boleh nggak sih saya minta izin ya Pak untuk Bapak menjelaskan tentang puasa Ramadan itu apa sih Pak? Puasa Ramadan adalah salah satu perintah Allah yang diperintahkan kepada umat Islam. Karena puasa ini memang merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kewajiban ini menyeluruh bagi orang-orang yang beriman. Baik imannya sudah kuat, iman yang di standar pertengahan maupun imannya masih lemah. Dipanggil semua oleh Allah untuk melaksanakan satu kewajiban. Jadi puasa itu wajib buat semua umat muslim. Iya, wajib hukumnya. Kayaknya kamu mau pantun. Oh iya. Iya, betul ya. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Jangan lupa membeli durian. Cakep. Bulan Ramadan telah datang. Saatnya kita berbanyak amalan. Yeay. Keren pokoknya. Kalau gitu kita langsung masuk aja nggak sih pertanyaannya? Boleh langsung aja yuk, Kay. Yuk. Nah, sebelumnya kan ini puasa udah mau dekat ya. Aku pengen banget nih, masih pengen beraktivitas kayak biasa gitu. Kayak misalnya berenang. Tapi berenang pas puasa itu diperbolehkan atau enggak sih Pak? Puasa itu tidak melemahkan aktivitas kita. Jangan-jangan karena puasa aktivitas yang lain jadi males. Belajarnya males, sekolahnya males, bantu orang tuanya males, atau mungkin puasanya cuma tidur aja. Puasanya dari pagi tidur bangun ya. Jadi puasa itu memang harus kita perkokoh. Bahkan Rasulullah di bulan Ramadan itu terjadi satu peperangan. Di bulan Ramadan di tengah terik matahari, Rasulullah dan para sahabat itu mereka berperang. Jadi puasa itu justru bukan malah melemahkan aktivitas kita, justru malah semangat. Bagaimana puasa itu? Ya kita berenang. Berenang itu boleh aja. Yang tidak boleh ketika kita berenang mungkin kita minum airnya. Nah, jadi nggak boleh ya teman-teman kalau misalnya kita diperbolehkan berenang, tapi kita tidak diperbolehkan meminum air kolam renang secara sengaja ya. Iya Pak, kira-kira batas waktu imsak tuh sebenarnya pada jam tertentu mungkin seperti jam 4.30 atau sesudah azan nih Pak? Ya. Umumnya di Indonesia kalau sudah jam 4.30 katakanlah azan ya. Kita biasanya ada kan sebelum imsak itu ada waktu 10 menit ya. Sebenarnya dalam Islam ketika kita imsak itu pas azan. Ya, umumnya orang kita kan tunggu 10 menit. Batas imsak mungkin imsak jam 4 lewat 20.
kemudian azan jam 4:30, ada waktu jeda 10 menit. Sebenarnya saat itu boleh kita masih makan atau minum ya. Jadi batasnya ketika azan itu ya, maka kita udah tidak boleh makan. Nah dulu di zaman Rasulullah, sekarang pun ada di Mekah, ada 2 azan. Di zaman Rasulullah pertama azannya Bilal. Sampai kata sahabat, ketika azan Bilal azan, teruskan kamu makan dan minum. Karena Bilal azannya jam 3. Nah ketika Abdullah bin Umi Maktum azan baru diberhentikan, nggak boleh. Itu berarti batasnya udah waktu masuk subuh, gitu ya. Jadi silakan adik-adik atau siapapun kalau masih baru batas imsak, silakan. Di TV suka ya. Nah nggak apa-apa, masih minum boleh. Bahkan kata Rasulullah, barang siapa yang ketika terdengar azan dia masih ada minuman, habisin aja nggak apa-apa. Nah itu masih dibolehkan. Itu dalilnya gitu. Kalau misalnya ngomong tentang puasa ya, kalau misalnya puasa ini berapa hari sebelum lebaran, kan biasa orang-orang nih ya pas posisi masih puasa, kan ya orang-orang berapa harinya nih udah mulai pulang kampung gitu dalam perjalanan. Nah pas dalam perjalanan itu mereka tuh kayak diperbolehkan nggak sih sengaja membatalkan puasa karena dalam perjalanan? Kalau kita lihat bagaimana kita membatalkan puasa dalam perjalanan, itu dalilnya. Ini dalil lagi nih. Di surat 2 ayat 184-nya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Safarin itu perjalanan. Ya, safarin. Jadi barang siapa yang melakukan suatu perjalanan, dia boleh, safar itu boleh berbuka. Aw idatu min ayyamin ukhra. Tapi kata Allah, wa antasumu khairakum. Kalau dia berpuasa itu lebih baik. Kalau perjalanan di zaman Rasulullah, seperti orang yang berjalan dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina, itu menempuh perjalanan 1 bulan dulu, karena mungkin pakai unta, pakai kuda ya. Pulang pergi berarti 2 bulan. Mereka wajib memang berbuka. Tapi kalau sekarang berbuka sulit. Mungkin dari Sumatera ke Singapura aja nggak sampai 2 jam dengan kapal, dengan AC enak, duduk. Mungkin nggak terlalu haus, nggak terlalu lapar. Maka kata Allah, wa antasumu khair. Dan puasa itu lebih baik. Tapi seandainya dia mau berbuka juga nggak apa-apa. Maka dia harus ganti di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Nggak apa-apa. Kalau dia mau berbuka ya, silakan. Misalnya orang mau jalan, adik mau jalan dari sini ke Bandung, puasanya nggak kuat nih gitu ya. Silakan berbuka nggak apa-apa. Tapi nanti dibalas ya. Iya. Ditebus lah gitu. Nah itu. Jangan lupa ditebus ya, jangan cuma batal aja. Oh iya nih Pak, menyangkut dari penjelasan Bapak tadi tentang hukum dan dalil. Kira-kira apa sih Pak hukum dan dalilnya ketika kita tidak sengaja membatalkan puasa pada saat menjelang azan? Iya. Bagaimana orang-orang yang sengaja ya membatalkan puasa? Jadi orang-orang yang sengaja membatalkan puasa itu berat sebenarnya hukumnya ya. Jadi kalau ulama 4 mazhab mengatakan orang-orang yang bersengaja membatalkan puasa itu dia termasuk dosa besar dan dia harus mengqadha. Ulama yang lain mengatakan dia harus bertaubat ya, kemudian dia harus melakukan puasa-puasa sunnah di luar bulan itu. Ada suatu kisah di mana Ibnu Khuzaimah pernah mengisahkan di mana suatu malam Rasulullah bermimpi. Mimpinya Rasulullah bermimpi didengar di sebuah pergunungan di lembah ada orang menjerit-jerit. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa aku mendengar orang-orang menjerit itu? Kemudian Jibril mengantarkan Rasulullah ke tempat. Ternyata setelah sampai Rasulullah begitu kagetnya, dia melihat ada orang-orang yang diikat kakinya, ya, kepalanya di bawah, kakinya di atas, kemudian mulutnya sampai robek-robek mengeluarkan darah. Rasulullah tanya, ya Jibril, kenapa orang mereka itulah orang-orang yang sengaja membatalkan puasa. Padahal tidak ada uzur ya, tidak ada halangan. Kalau ada uzur nggak apa-apa, seperti wanita yang nifas ya, seperti tadi safar, nggak apa-apa silakan. Tapi tetap harus diganti gitu ya. Jadi jangan bersengaja. Kalau badan kita kuat, sehat, masa cuma puasa aja nggak kuat? Cuma berapa? 12 jam nggak sampai ya, 12 jam lah. Bahkan ada negara yang puasanya sampai 18 jam, 20 jam gitu. Nah kita cuma sedikit, mudah sekali sebenarnya puasa. Kalau misalnya nih Pak, kita nggak sengaja tiba-tiba lupa, kayak sudah mau buka nih menjelang buka, terus tiba-tiba kayak kita lupa nih, kayak aduh belum azan ya, tapi kita tiba-tiba minum gitu. Gimana Pak? Ya, bagaimana hukum orang-orang yang makan atau minum padahal dia lagi puasa gitu ya? Tapi dia nggak ingat. Dalam sebuah hadis Muslim di nomor 1933 ya,
katakan barang siapa yang lupa lalu dia makan atau minum, maka teruslah dia berpuasa. Karena itu bagian dari kecintaan Allah. Allah sedang memberi makan kepadanya. Jadi kalau dalam alasannya lupa ya, bukan disengaja. Ya itu. Jadi hadisnya begitu. Barang siapa yang lupa lalu dia makan dan minum, ya teruskanlah puasanya kata Rasulullah. Jadi terusin aja nggak apa-apa. Walaupun makannya udah kenyang. Kalau misalnya nih ada orang pacaran, tanggapan Pak Ustadz gimana kalau ada orang pacaran terus pas lagi puasa nih, misalnya siang-siang hari ini mereka putus, tapi nanti pas udah buka mereka pacaran lagi gitu kan, udah nggak ini. Pacaran ya. Sebenarnya kalau kita lihat pacaran itu dalam Islam boleh nggak? Enggak. Nah, nggak boleh ya. Jadi nggak perlu kita pacaran, karena sama aja itu membohongi Allah ya. Ketika puasa dia nggak pacaran, ketika berbuka dia pacaran. Apakah nggak mungkin dia WA-WA-an itu, medsos? Abang sayang, apa gimana? Nanti ketemu ya malam habis taraweh di Gang Senggol dekat yang listrik yang hitam itu, yang gede itu ya, bisa itu. Nah, bagaimana hukum orang yang berpacaran? Di dalam surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-30 apa kata Allah? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu zina. Janganlah engkau mendekati zina. Jadi zina itu ketika orang melakukan zina bukan langsung zina. Pendekatannya apa? Pacaran, ketemuan, berduaan, ngumpet-ngumpet. Maka setan di situ bermain, terjadilah innahu kana fahisya, itu termasuk perbuatan yang keji. Jadi bagi teman-teman, saudara-saudara, fokuslah kita belajar. Karena wanita dalam Islam bukan untuk dipacari. Wanita di dalam Islam untuk dinikahi. Bukan dipacari ya, dinikahi. Nanti pada saatnya silakan kita cari jodoh kita. Itu lebih bersih lagi. Sama Ustadz juga dulu kita nggak pacaran. Ya, seperti itu ya. Oh iya Pak, menyangkut dari pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Bapak tentang fidyah, mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang fidyah itu apa sih Pak? Iya, fidyah itu tebusan ketika kita membatal puasa ya. Mungkin bagi orang wanita yang hamil yang tidak sanggup, dia harus membayar fidyah. Fidyah itu kalau dibayar satu mud itu sekitar 675 gram. Kalau di gram ya, atau satu soknya 6,7. Oh, mungkin kalau di Indonesia itu kurang lebih 3 kilogram. Makanya kita kalau zakat kadang-kadang 3,5 gitu ya. Nah, gitu. Jadi seseorang yang batal puasa dia harus membayar fidyah. Apa fidyah? Fidyah itu hadisnya apa? Ayatnya surat Al-Baqarah, dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 184. Fidyatun ta'amun miskin. Dia harus memberi fidyah kepada orang-orang yang miskin. Yang miskin lebih diutamakan gitu. Bagaimana cara bayarnya? Apakah pakai uang atau pakai makanan pokok? Tapi yang sebaiknya pakai makanan pokok. Misalnya begini, ada satu keluarga seharinya dia bertiga atau berempat, seharinya makan 50.000. Maka sehari orang yang tadi tidak puasa bayar fidyahnya 50.000 sehari. 2 hari 100.000 gitu. Terus begitu sesuai dengan makanan si orang yang okay. Jadi membayar fidyah itu perlu gitu ya, ketika kita batal puasanya gitu ya, seperti itu. Pertanyaannya ke fidyah itu Pak, cara menghitung fidyah itu kapan, gimana, dan kapan fidyah harus dibayarkan? Nah, kalau misalnya dibayarkan itu berupa makanan yang matang atau mentah Pak? Ya, untuk membayar fidyah boleh makanan matang, boleh makanan mentah. Tapi kalau uang usahakan jangan ya. Nanti ketika kita bayar fidyah, dia bukan beli makanan, dia beli pulsa. Kalau yang suka makan hammer, minum hammer, pengen dibeli kan. Nah, jadi belikan dia makanan. Mungkin untuk kita puasa 10 hari batal, beri dia makan selama 10 hari. Misalkan 10 liter beras dengan lauk pauknya, jangan berasnya aja gitu ya. Masa iya makan berasnya aja dengan lauk pauknya itu. Sesuai dengan kebutuhan makanan si keluarga itu. Seperti tadi, kalau dia seharinya 50.000 ya berarti 10 kali 5. Nah itu seperti itu ya. Kan kita menyangkut ke pertanyaannya tentang Lailatul Qadar. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu tentang Lailatul Qadar? Iya, Lailatul Qadar itu adanya hanya di bulan Ramadan, ya, di 10 terakhir, di malam-malam ganjil, dan cuma di satu malam. Satu malam. Malamnya apa? Cari malam Lailatul Qadar itu tanggal 21,
23, 25, 27, 29. Jadi malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Di situ banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah turunkan kepada hamba-Nya. Ya, gitu. Jadi seperti itu. Jadi malam-malam yang mulia. Jadi orang yang mencari malam Lailatul Qadar dia sama seperti orang yang mendapat kemuliaan 1000 bulan. Dia seperti orang yang beribadah 1000 bulan. Ya, tahu 1000 bulan? Berapa tahun? Banyak banget sih Kak. 1000 bulan para ulama mengatakan 83 tahun 4 bulan. Kita ibadah seperti 83 tahun 4 bulan ketika kita dapat malam Lailatul Qadar. Subhanallah gitu ya. Banyak para sahabat Rasulullah dulu kalau sudah masuk malam 21 dia iktikaf di masjid selama 10 hari. Ada juga yang iktikafnya nggak 10 hari. Mungkin dia kerja sekolah. Jadi ketika habis tarawih jam 10 jam 11 dia datang ke masjid. Nanti mau sahur dia pulang. Gitu ya. Nggak apa-apa seperti itu. Intinya kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak baca Quran, zikir, taubat, ya, beristighfar agar kita mendapat malam-malam Lailatul Qadar. Kalau misalnya wanita yang lagi berhalangan nih itu tuh tapi dia pengen ikut malam Lailatul Qadar itu gimana? Ya. Boleh saja dia berzikir, nggak menghalangi. Orang yang berhalangan itu dia boleh berzikir, dia boleh minta ampun sama Allah, dia boleh berdoa minta nggak apa-apa, ya. Nah itu. Baca Quran pun boleh bagi orang yang haid misalkan, tapi Al-Quran yang ada terjemah ya, boleh dia baca nggak apa-apa. Jadi jangan sampai ketika kita berhalangan kita pasti bener nggak baca Quran, nggak zikir, nggak mohon ampun sama Allah, dia masih sampai nunggu halangan itu selesai. Jangan kosong nanti hati kita. Kalau hati sudah kosong nanti dimasukin setan gitu ya. Gitu. Ini udah banyak banget pertanyaan yang kita kasih ya, terus kita juga udah dapat ilmu yang banyak dari Pak Ustadz. Kita ucapkan terima kasih ya, makasih ya Pak udah meluangkan waktunya buat kita gitu. Terus kita udah dapet ilmu dari Pak Ustadz. Jangan lupa diamalkan ya guys, ini mahal banget loh ilmunya. Oh iya, jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast ini bahwa bulan puasa tuh bukan hanya menahan hawa nafsu dan lapar, tapi banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan selama bulan puasa Ramadan biar menambahkan pahala kita nih teman-teman. Nah benar tuh Lin. Jadi seperti yang dibilang ya, kalau misalnya malam Lailatul Qadar itu apa ya, mahal banget ya, malam yang mahal banget. Itu ibadah kita tuh kayak setara dengan 83,4 tahun tanpa berhenti loh, masya Allah ya Lin. Oh iya, ada sedikit informasi nih teman-teman. Kalian kan sudah mendengarkan di podcast kita kali ini, gimana, seru kan pastinya. Jadi buat kalian yang ingin merasakan kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Suluh nih, kan pasti ada banyak banget dan seru-seru banget. Jadi buat kalian yang pengen bisa daftar ke SPMB SMP Suluh karena kita sudah membuka pendaftaran kloter kedua nih teman-teman. Nah, kita mau ucapin apa ya, karena udah mau puasa, kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Terima kasih ya Pak Ustadz, terima kasih ya, yang mau banget ya. Oh iya, kita ada Iya, ada bingkisan nih. Izin ya Pak sebelumnya. Semoga kita bisa bertemu di lain hari ya. Insyaallah. Semoga kita semua sehat, kita bisa berbagi ilmu lagi ya. Dan sampailah kita kepada penghujung podcast Ramadan Asik Suluh. Semoga insya Allahnya ilmu yang sudah disampaikan dari Pak Ustadz Iqbal bermanfaat nih buat kita semua teman-teman. Amin. Nah, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.